Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Anis Manis TV. Di sini ada kisah-kisah teladan yang harus kita pahami, pelajari dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada kisah 3 pemuda yang masing-masing menderita penyakit kusta, buta, dan botak. Mereka dalam hidupnya selalu dalam kesengsaraan karena penyakit yang dideritanya. Ikuti terus kisahnya dalam kisah kufur dan syukur. Pemuda yang pertama yaitu pemuda yang menderita penyakit kusta dan bau. Sana pergi, jangan ganggu aku. Pergi kalian. Bau sekali. Bau. Kusta, buat apa kau tinggal di sini? Sebaiknya kau pergi dari sini. Hei, bukankah penyakit kusta itu sangat menular? Pergilah. Ya benar, penyakit itu sangat menular kan? Gawat. Bisa-bisa kita sakit seperti dia juga. Iya, sebaiknya kita usir saja dia dari sini. Ayo pergi. Usir. Dia tidak berhak di sini. Betul. Usir saja. Hei Kusta, pergi kau. Kau tidak pantas hidup di sini. Kalau kau tidak segera pergi, maka rumahmu akan kami bakar. Kami tidak sudi hidup bersamamu. Sana pergi. Pergi dari sini. Pergi kau. Jangan. Kasihanilah aku. Kemana aku harus pergi? Aku kan tidak mengganggu kalian. Apa? Tidak mengganggu. Penyakit kutukan itu bisa menulari kami, tahu? Tapi penyakitku bukan kutukan Tuhan. Dan aku pun tidak ingin seperti ini. Tolonglah aku. Mengertilah kalian. Tolonglah. Omong kosong. Kalau bukan kutukan Tuhan, apa lagi? Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Pergi sana. Dasar terkutuk kau. Pergi. Pergi dari sini. Pergi. Baiklah. Aku akan pergi. Semoga kalian senang. Ya Allah, apa dosaku? Mengapa nasibku seperti ini? Lalu dihina dan dicaci. Semua orang membenciku. Kemana aku harus pergi? Mengapa semua ini terjadi padaku? Apa sesungguhnya kehendak-Mu ya Allah? Ampunilah aku. Berikanlah kesembuhan padaku ya Allah. Hei, pergi dari sini. Pergi lagi. Pergi. Si Kusta pun meninggalkan desanya karena diusir oleh orang-orang desa. Si Kusta berjalan terus di padang pasir. Dia dengan lelahnya, dengan letihnya, akhirnya menemukan sebuah tempat berteduh di bawah pohon kurma, dan di situ ada aliran sungai. Akhirnya ada juga tempat untuk beristirahat. Akhirnya selesai juga tempat berteduh ini. Betapa beratnya perjalanan ini. Gurun yang panas dan air yang sedikit. Seandainya aku punya unta. Dengan semangat si Kusta melanjutkan lagi perjalanannya untuk mencari tabib supaya bisa menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Pemuda yang kedua yaitu pemuda botak. Sapimu, Tuan. Apa kau bilang? Kau ingin mengembalakan sapi-sapiku? Iya. Iya, Tuan. Kau mau dibayar berapa? Katakan. Berapa saja, Tuan. Asal bisa cukup untuk membeli sepotong roti. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Tolonglah, Tuan. Aku butuh pekerjaan ini agar aku bisa makan, Tuan. Tolonglah. Aku tidak ingin sapiku kehilangan selera makannya karena melihat tampangmu yang jelek dan botak. Kau mengerti? Tapi Tuan, berilah aku kesempatan, Tuan. Pergi! Atau kau ingin kulempar? Baiklah, Tuan. Baiklah. Maafkan saya, Tuan. Permisi, Tuan. Seandainya saja aku tidak botak seperti ini. Lihat lelaki itu,
sudah gendut botak lagi. Lucu ya, seperti gentong saja. Sudah begitu, miskin lagi. Kau pantasnya menjadi istri pemuda itu. Idi, amit-amit, mendekatinya saja aku jijik, apalagi menjadi istrinya. Bisa-bisa aku ketularan botak. Satu ya, cari apa tuan? Siapa lagi yang mau beli? Ini barang baru tuan. Lihat, potongan rambutku baru. Bagaimana tampangku sekarang? Keren kan? Wah, bagus sekali. Iya, keren sekali. Siapa yang tidak mengenal aku? Hah? Pemuda yang ketiga ini yaitu pemuda yang buta, yang kerjanya memerah susu kambing dan selalu dibohongi Ini, upah oleh kerjamu hari ini. majikannya. Semuanya 2 keping emas. Tapi tuan, bukankah aku seharusnya mendapatkan lebih dari ini? Hei, kau menuduhku menipumu ya? Tidak tuan, hanya saja sepertinya saya sudah memerah susu lebih banyak. Kenapa hasilnya hanya setara 3 ember susu? Kau ini kan buta. Mana bisa kau melihat hasil yang sudah kau perah? Kamu terima atau tidak? Hah? Baiklah, aku terima tuan. Rasanya aku memerah susu banyak sekali. Kenapa yang aku dapat cuma segini? Aduh, aduh, kakiku sakit sekali. Aduh. Ini bahannya bagus sekali. Mari, silakan. Mari. Pak, aku ingin membeli 5 potong roti dan daging. Ini uangnya, Pak. Wah, ini tidak cukup. Semuanya jadi 1 keping emas. Uang yang kau berikan hanya sekeping perak. Bagaimana ini? Hah? 1 keping perak? Bukankah itu 1 keping emas? Mana aku tahu. Tapi uang yang kau berikan ini adalah uang perak. Baiklah. Kalau begitu, aku membeli rotinya saja. Berapa harganya, Pak? Semuanya 2 perak. Ini. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Oh, siapa yang menipuku? Majikanku atau pedagang itu? Ya Allah, seandainya aku dapat melihat, pasti aku tidak bernasib seperti ini. Ya Allah, aku lelah hidup seperti ini. Aku akan mencari tabib yang bisa menyembuhkanku. Walaupun aku harus pergi ke negeri yang jauh. Aku harus pergi sekarang. Ya, aku harus pergi. Aku harus bisa menemukan tabib itu. Dengan tekad yang bulat, si Kusta berjalan menyelusuri jalan di padang pasir untuk mencari tabib yang diinginkannya untuk menyembuhkan penyakit kulit yang dideritanya. Di tengah jalan, si Kusta bertemu dengan Aku lelah. si botak. Baiklah, aku istirahat dulu. Nampaknya ada orang. Kebetulan sekali. Mudah-mudahan saja dia tahu di mana tabib yang aku cari. Hei, siapa kau? Mau apa kau kemari? Maafkan aku kalau aku mengganggu. Aku Sabi dari desa seberang. Aku sedang mencari tabib yang bisa menyembuhkan penyakitku. Apa kau tahu di mana tabib itu? Mencari tabib? Aku juga sedang mencari tabib yang bisa membantuku. Memangnya kamu kenapa? Wah, kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu kan bisa melihat keanehan di kepalaku ini. Apa maksudmu? Karena inilah aku dihina, dicaci, dan direndahkan, dan dijauhi oleh banyak orang. Wah, kalau begitu nasib kita berdua sama. Aku juga begitu. Tiap hari dihina, dicaci, bahkan aku dilempari batu oleh mereka.
seperti anjing, dan aku pun diusir dari kampungku karena penyakitku ini. Aduh, Suara apa aduh. Dan si buta pun datang. Iya benar. Dengan tidak sengaja, si buta jatuh. Kakiku sakit sekali. Aduh. Kau kenapa? Nampaknya aku tersandung akar pohon. Memang kamu tidak melihat? Ya, mataku buta. Kasihan sekali. Ini, minumlah. Terima kasih kawan. Aku Maktum. Kalian siapa? Dan sedang apa? Aku Sabi. Dan aku Jasi. Kami berdua sedang mencari tabib yang bisa mengobati penyakitku dan juga bisa mengobati Jasi. Wah, kebetulan sekali. Aku pun sedang mencari tabib yang bisa mengobati kebutuhanku ini. Sayangnya, aku belum menemukan di mana dia berada sekarang. Wah, sayang sekali ya. Kalau begitu, sekarang aku akan melanjutkan perjalananku. Iya benar, aku juga akan ke arah utara. Kalau begitu, aku ke arah barat. Baiklah, aku doakan semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sampai ketemu kembali. Mereka bertiga dengan tujuan yang sama, yaitu mencari tabib yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Berjalanlah mereka bertiga dengan arah yang berbeda. Setelah itu, si Kusta bertemulah dengan si musafir. Waalaikumsalam. Siapakah Anda, Bapak Tua? Aku musafir yang sering berkelana. Kalau boleh tahu, hendak kemanakah kau anak muda? Aku hendak mencari tabib yang dapat menyembuhkanku dari penyakit yang membuat orang lain menghinaku, bahkan mengusirku. Oh, begitu. Kebetulan sekali. Aku punya obat yang bisa menyembuhkan penyakitmu, nak. Nah, ini, cobalah. Benarkah obat ini bisa menyembuhkanku? Sepertinya Bapak bukan seorang tabib. Ternyata si musafir ini adalah seorang tabib yang bisa menyembuhkan penyakitnya si Kusta. Diberilah ramuan si Kusta, diusapkanlah ke seluruh tubuhnya, dan si Kusta pun sembuh. Alhamdulillah, aku sudah sembuh sekarang. Alhamdulillah, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Terima kasih Pak Tua, kau sudah menyembuhkanku. Ya, aku pun turut senang. Lalu setelah ini, kau mau kemana anak muda? Aku belum tahu. Aku sebatang kara. Aku tidak punya apa-apa lagi. Oh, aku turut bersedih. Lalu harta apa yang paling kau inginkan saat ini, nak? Sejujurnya, Setelah aku ingin itu, memiliki unta si musafir agar tadi bisa menjadi memberikan kendaraanku si di padang Kusta pasir ini, Pak Tua. 10 ekor Aku akan unta memberikan apa yang untuk kau inginkan. dipelihara Pergilah ke balik bukit itu. dan Di sana untuk ada 10 mengembangkan ekor unta milikku. usahanya. Ambil dan peliharalah dengan baik. Semoga bisa memperbaiki hidupmu, nak. Hah, benarkah Anda bersungguh-sungguh, Pak Tua? Yang selanjutnya yaitu si botak yang jalan terus menelusuri jalan dan akhirnya bertemu juga dengan musafir yang telah menolong si Kusta tadi. Waalaikumsalam. Siapakah orang tua? Aku musafir yang sering berkelana. Kalau boleh tahu, hendak kemana kau anak muda? Aku hendak mencari tabib yang bisa menyembuhkanku dari kebotakanku ini. Kebotakan yang membuatku dihina dan dijauhi semua orang. Oh, begitu. Kebetulan sekali aku punya obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Dengan muda. tujuan yang sama, dan si botak dikasih ramuan sama si musafir, dan dioleskanlah ramuan itu di kepalanya. Setelah itu tumbuhlah rambut yang lebat dan bagus, dan si botak pun sangat gembira.
Alhamdulillah. Aku sembuh. Aku tidak botak lagi. Aku sembuh. Aku tidak botak lagi. Terima kasih Bapak Tua. Terima kasih. Lalu apa lagi yang kau inginkan anak muda? Aku ingin sapi agar aku bisa Kembali lagi si musafir memberikan Baiklah. si botak Aku akan memberikan apa yang kau seekor sapi betina inginkan. Pergilah yang kembali ke sedang bukit. hamil Di sana ada sapi yang sedang dan bunting. disuruh pula Dan untuk pelihara. mengembangkannya sebagai usahanya. Dan sekarang si buta berjalan menyusuri jalan dan bertemulah dengan si musafir Apa itu. ini yang menghalangi jalanku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah kiranya engkau? Aku musafir yang sering berkelana. Kalau boleh tahu, hendak kemanakah kau anak muda? Aku hendak mencari tabib yang bisa menyembuhkanku dari kebutaanku ini. Ini penyakit yang membuatku selalu ditipu orang lain. Oh, Lagi-lagi si musafir aku punya ini obat yang bisa menyembuhkan mengobati kebutaanmu. si buta Kemari. dengan ramuannya. Semoga dia Dan menyembuhkan. ramuannya itu diteteskan ke matanya. Setelah itu si buta bisa melihat kembali. Dan sangat senang sekali si buta bisa melihat indahnya dunia. Benarkah aku bisa melihat? Ya, aku bisa melihat. Alhamdulillah, aku sembuh. Aku bisa melihat dunia. Alhamdulillah, aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku bisa melihat. Terima kasih Bapak Tua. Iya, aku pun ikut senang. Lalu apa lagi yang kau inginkan anak muda? Pak Tua, aku Si ingin musafir kambing pun agar aku bisa mencukupi dengan kebutuhan. pertanyaan yang sama Baiklah. ingin apa Aku akan memberikan apa yang kau untuk inginkan. kedepannya, Pergilah yaitu kembali ke si bukit itu. buta menjawab Di sana ada ingin yang kambing. sedang ambil Dan si peliharalah. musafir Semoga pun bisa memberikan bermanfaat untukmu. kambing betina Terima yang kasih banyak, besar Pak Tua. dalam Terima keadaan sudah mengandung. Setelah beberapa tahun, si Kusta pun menjadi orang yang sukses dan berhasil karena dikasih 10 ekor unta oleh si musafir. Tidak bisa. Dan Aku dengan susah payah dengan mendapatkannya. sombongnya, Kau enak saja mau meminjam. si Jaga, Kusta usir orang ini menghina dan sita harta benda dan yang dia miliki untuk merendahkan melunasi utang-utangnya. orang-orang miskin. Tuan, ada yang ingin bertemu. Siapa? Ada tamu yang ingin menemuinya, Tidak tahu juga Tuan. yaitu Dasar penjaga bodoh. Sudah, seorang ceritakan penderita Tapi penyakit dia memaksa, kusta Tuan. yang siapa lagi meminta orang ini? Sudah, makan biar aku kepada si Kusta. Tapi si Kusta Tuan, boleh malah menghina bekal untuk melanjutkan perjalanan Tuan. dan mengusir Tidak ada yang bisa saya harapkan lagi selain orang kemudian yang Anda, Tuan. sakit kusta Tolonglah itu saya. tadi. laki-laki pemalas dan bau. Aku tidak peduli. Pergi kau sebelum penyakitmu menular padaku. Ayo sana, pergilah. Tolonglah Tuan. Sekali ini saja Tuan. Tidak, sekali aku bilang tidak, tidak. Dasar tidak tahu diri. Pergi kau dari sini. Ayo. Tunggu dulu. Sepertinya Ternyata aku adalah mengenal. Bukankah engkau si dulu Kusta adalah laki-laki ini kusta? Kemudian Allah adalah si menyembuhkanmu. musafir Lalu yang engkau diberikan menyamar unta. sebagai orang yang menderita penyakit kusta Bukankah hanya si tabib yang tahu rahasia untuk ini? mengingatkan Ah, dulunya enak saja kau si bicara. Kusta Semua adalah ini orang warisan penderita ayahku, yang kemudian sama aku merawat dan mengembangkannya. dan Baiklah. si Kusta Kalau lupa engkau tidak mengakuinya, kepada ingatlah, jika engkau berdosa, Tuhannya semoga Allah dan mengembalikan kepada kau pada kondisi orang yang semula. membutuhkannya. Dimintalah lagi sama musafir kepada Allah Subhanahu wa taala Aku untuk tidak. menjadi kusta lagi, dan penyakit yang dideritanya bertahun-tahun itu kembali lagi menyerangnya. Dan si kusta pun sekarang Beri aku kesempatan sekali lagi. merasa bersalah. Padamu ya Allah. Dan si botak pun sekarang sapinya yang dulunya cuma satu sekarang sudah menjadi beratus-ratus ekor sapi. Enak saja kau ini. Dengan Tolonglah aku, nada Tuan. yang sama, Semua sapiku mati karena sakit. si botak Sekarang, aku menghina tidak punya apapun untuk menyambung hidup, dan Tuan. mencaci maki orang yang Itu bukan membutuhkan. urusanku. Pergi kau dari sini. Cepat pergi.
Dan datanglah tamu dalam keadaan botak, meminta pula makanan dan minuman. Bolehkah aku minta sedikit roti untuk makan untuk hari ini? Sungguh tidak ada yang bisa rasa kuharapkan lagi lapar selain Allah. Kemudian dan Engkau, haus Tuhan. yang Aku dideritanya. mohon. Laki-laki botak dan jelek. Kau Tapi pikir aku ini bapakmu si ya? botak Enak lupa, saja. Kau minta makan dariku. Ayo pergi malah sana. dia dicaci Kau dan tidak pantas di dihinanya sini. dan Pergi, diusirnya Sedikit saja. oleh si botak. Tidak. Tunggu dulu. Sepertinya aku mengenalmu, Tuan. Bukankah engkau dulu adalah laki-laki botak? Dan seperti si itu? botak Kemudian pun Allah diingatkan menyembuhkanmu kalau kau diberikan sapi oleh sebagai harta si yang paling kau Musyafir. sukai. Ternyata si botak tamu ini adalah si Musyafir Kau rasa ini? yang Jangan-jangan, menyamar hei, kau sebagai bicara sembarangan ya? orang botak. Aku seperti ini sejak dulu. Dan si hartaku botak adalah pun warisan dari ayahku. Kau tahu menyangkal bahwa hartanya Baiklah, ini kalau kau tidak dari mengakuinya, usahanya, bukan ingatlah, dari Tuhan jika kau berdusta, atau dari semoga Allah. mengembalikan keadaanmu seperti Dan semula. kembalilah dalam keadaan yang sama seperti Tuhan, dahulu kala dia menjadi Tuhan. botak sapi-sapi dan Tuhan, semuanya- kembali lagi miskin. semuanya Semua mati, Tuhan. sapinya mati dan Mati, semua Tuhan. usahanya pun Kenapa sudah bisa tidak terjadi? berjalan lagi. Apa ini? Sekarang Ya ampun, si botak tidak meratap mungkin. dan menangis, Tidak. menyesali semua Tidak apa mungkin. yang Ya dilakukannya. Allah, aku menyesal dengan tindakanku. Semua hartaku telah menjadikanku lupa bersyukur. Maafkan aku ya Allah. Berilah aku kesempatan ya Allah. Berikan aku kesempatan sekali lagi ya Allah. Dan si buta sekarang kambingnya yang awalnya satu, Sekarang peternakan majikan sekarang kita menjadi berkembang pesat, ribuan ya. kambing. Iya, padahal majikan kita dulu Dan memiliki seekor kambing yang sedang banyak bunting, juga ya kan? Betul. yang Itu membantunya pun karena ada orang dari dermawan yang golongan memberikan- orang-orang miskin Apa yang yang kau disuruh untuk menjaga ada. kambingnya. Eh, Dan si buta Tuan, pun mempunyai yang ingin sifat yang bertemu dengan dermawan, suka seorang memberi pemilik buta. Oh, dan Suruh dia menolong. masuk. Baik Tuan. Datanglah si Musyafir Tuan, yang menyamar bolehkah sebagai saya meminta orang sedikit buta bekal untuk melanjutkan dan meminta perjalananku, bantuan. Oh, Di tentu, situ saudaraku. Ini uang si emas. buta Ambillah memberikan sebanyak yang sekantong kau butuhkan. emas Ambillah. untuk Hah? si buta Tuan kita yang memberikan menyamar orang itu uang tadi. emas banyak sekali. Iya betul. Hartamu, karena aku tidak memerlukannya. Kenapa kau menolaknya? Padahal tadi kau memintanya. Apakah ini masih kurang? Biarlah, kalau begitu akan kutambahkan lagi untukmu, ya. Di sini Tidak, hanya si wahai buta hamba yang hamba. mempunyai sifat rendah hati Sesungguhnya, dan bersyukur kepada Untuk apa Allah yang diberikan memuji oleh Allah Subhanahu wa apakah taala. orang yang bersyukur Dan atau si tidak? Musyafir tadi Aku menerangkan juga tak memberikan bahwa obat dirinya penyembuh adalah kesusahan Musyafir yang dan pernah juga menolong kepada kedua temanmu yang kamu berpenyakit pada lupa dan waktu di botak. gurun Oh, ya? pasir. Kamu yang saya tolong 3 orang, yang kusta, yang botak, dan yang buta. Ternyata Kau itu kan? yang Bagaimana mereka? mensyukuri Tapi nikmat Aku telah hanya mengembalikan cuma mereka menjadi seperti kamu. semula. Kedua temanmu itu Dan tidak pandai si bersyukur hingga Musyafir aku ini memurkai adalah mereka. Oleh utusan karena Allah yang itu, diturunkan berbahagia engkau, dan ke jagalah bumi dirimu untuk senantiasa menguji mensyukuri segala nikmat para yang Allah hamba-hambanya. berikan. Semoga saja Allah meridhoimu. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.